Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Dwi Puspitasari, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Sebagai seorang guru, kita ketahui bahwa setiap murid memiliki karakteristik yang beragam dengan keunikan, kekuatan, dan kebutuhan belajar yang berbeda. Mereka memiliki minat, gaya belajar, pola pikir, kebiasaan, dan lain-lain yang berbeda. Maka, untuk memenuhi keberagaman itu diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid agar mereka dapat merasa nyaman belajar di kelas dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bagaimana cara pembelajaran diferensiasi dapat diterapkan? Yang pertama adalah memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara berikut. Guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan tiga aspek, yakni 1. Kesiapan belajar, 2. Minat belajar, 3. Profil belajar. Kesiapan belajar. Aspek ini mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, dan keterampilan baru. Minat belajar. Guru memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar yang sesuai dengan minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Profil belajar. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien, bergantung gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Kebutuhan murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. 1. Mengamati perilaku murid. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal. 3. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. 4. Berbicara dengan guru murid sebelumnya. 5. Membaca rapot murid di kelas sebelumnya. 6. Menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Pembelajaran diferensiasi dapat membantu mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara berikut. Guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat, yaitu 1. Diferensiasi konten, 2. Diferensiasi proses, 3. Diferensiasi produk. Diferensiasi konten, guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Diferensiasi proses. Guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Diferensiasi produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati.
Bagaimana Anda melihat kaitan antar materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Koneksi antar materi modul 1.1 dan 2.1. 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut KHD, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. 2.1 Pembelajaran diferensiasi. Sebagai seorang guru diharapkan dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengatasi keberagaman siswa melalui pemedaan kesiapan, minat, dan profil belajar, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Koneksi antar materi modul 1.2 dan 2.1. 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak yakni mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Dalam proses menuntun, guru harus selalu berpikir dari pertanyaan, apa yang murid butuhkan dan apa yang bisa saya lakukan agar proses pembelajaran menjadi lebih baik. Salah satu peran guru penggerak adalah mewujudkan kepemimpinan pada murid. Guru membantu murid dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakter baik murid di sekolah. Sebagai seorang guru diharapkan dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengatasi keberagaman murid melalui pemetaan kesiapan minat dan profil belajar, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menumbuhkan motivasi murid untuk belajar. Koneksi antar materi modul 1.3 dan 2.1. Melalui pembelajaran yang berdiferensiasi, guru dapat mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak terhadap murid. Sebagai seorang guru diharapkan dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengatasi keberagaman murid melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Koneksi materi modul 1.4 dan 2.1. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru membantu membuat siswa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga siswa merasa dirinya menjadi bagian dari kelas. Dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai positif. Terima kasih. Itulah presentasi saya, penjelasan saya mengenai koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran diferensiasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.